Waktu itu cuaca lumayan bagus, lumayan cerah buat pertemuan pertama mata kuliah IT Project. Sedikit kaget karena hari itu juga langsung pembagian kelompok, dan ternyata sesuai nilai IPK. Agak berbeda dari kelas lain, dan akhirnya dari penentuan IPK, aku sekelompok sama Robi dan Aryani. Abis pembagian kelompok, kami langsung saling kenal terus bahas mau bikin project yang kayak gimana gitu. Sempat bingung selama berhari-hari, karena bingung mau ngambil kasus apa. Banyak ide project dari Robi sebenarnya, tapi ngelihat berbagai pertimbangan, termasuk kemampuan kami pribadi, akhirnya Aryani yang inisiatif nawarin klien kenalannya. Aku sih setuju aja, gitu juga sama Robi. Aryani langsung aja gerak cepat buat nanya-nanya tentang project seperti apa ke temennya itu. Dia nelpon temennya dan akhirnya kami ngambil project tentang penjualan. Suasana musola GTI yang tenang waktu itu jadi saksi bisu kebingungan kami bertiga. Di tengah mata kuliah IT Project, rasa penasaran menyelimuti kami tentang langkah selanjutnya. Tanpa ragu, kami pun memutuskan untuk langsung merancang IRD dan diagram use case. Entah apa yang mendorong Lisa buat minta kami ngumpul di sana. Mungkin karena lokasi yang strategis, dekat sama lab tempat perkuliahan IT Project, atau ada alasan lain yang tak terduga. Ya, yang pastinya sih buat ngebahas IT Project. Proyek dadakan untuk mengisi nilai mata kuliah menjadi tujuan utama kami saat itu. Yang terpenting, kami punya proyek buat dikerjain dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus, habis berdiskusi tentang perancangan, kami pun bergegas menuju kelas buat mempresentasikan progres atau mungkin hanya sekedar konsultasi dengan dosen pembimbing kami. Untungnya, kami sudah memiliki kasus dan klien yang siap dikerjakan. Setiap minggu, kami selalu berusaha untuk menunjukkan progres proyek kami. Tapi, karena dosen sibuk dan situasi yang tidak terduga ngebuat kami harus kosong di beberapa minggu. Tapi nggak apa-apa, di sela-sela waktu luang, kami menyempatkan diri kok buat ngumpul dan ngebahas proyek selanjutnya. Kadang nih ya, kami harus ngerombak rencana awal karena banyaknya pertimbangan. Ya, walaupun rasa bingung dan kemampuan kami yang sedikit, bahkan tugas kuliah yang menumpuk pun nggak akan menyurutkan tekad kami untuk menyelesaikan proyek ini. Saat banyaknya tugas perkuliahan, kami mendapat kabar deadline aplikasi yang kami kerjakan harus selesai. Dan pada akhirnya, tugas-tugas menumpuk. Kami juga langsung mendapat instruksi dosen pembimbing kalau project minimal 80% dalam 2 minggu. Sementara saat ini, kami baru merancang tampilan. Terlebih ada revisi dari dosen penguji saat sidang IT Project yang pertama. Tidak banyak, tapi lumayan. Akhirnya, sambil belajar sana-sini, melihat tutorial ini dan itu, saat waktu progres, kami ada sedikit kemajuan. Besoknya, kami tidak henti-henti mendapat kejutan. Kali ini ada kabar tugas dari mata kuliah lain. Tentu saja, kami semakin kesulitan. Di satu sisi IT Project, satu sisi tugas mata kuliah lain. Saat mendekati sidang akhir pengujian IT Project, laporan kami belum selesai. Rancangan belum ditata ulang, aplikasi masih error. Kami mengalami kekacauan terlebih, itu bisa begini, itu Robi begitu, dan aku pun begitu. Seolah masih kurang, kami kembali mendapat kabar bahwa sidang yang dapat melakukan pengujian IT Project haruslah ACC PBL di semester sebelumnya. Aku dan Robi yang belum menyelesaikan PBL sebelumnya hanya dapat menunggu. Hanya Nisa yang sudah menyelesaikannya. Lalu Nisalah yang bisa sidang terlebih dahulu. Meski begitu, pada akhirnya IT proyek kami bisa berjalan dan dapat terselesaikan. Meskipun mengalami banyak hambatan, tapi tidak apa-apa, karena memang beginilah dunia perkuliahan.